Jeleknya ya Pak, penontonnya itu pasti mabuk. Nyawer dengan tidak hormat lah, iya, tidak respect, tidak menghargai penyanyi. Ica pernah mengalami seperti itu? Ya pernah Pak. Manggung pernah nyontek gak, Ca? Biasanya kan ada contekan di di tangan Pak. Oh ya? Mungkin image penyanyi itu di kalangan orang itu kan biasanya kebanyakan negatif ya Pak. Sebelum aku dangdutan, aku kan penyanyi hijab itu malah sudah sampai ke Kalimantan juga. Weh, manggung di Kalimantan, numpak pesawat. Duit saweran ini weh akeh. Iya. Tahu? Itu yang dinantikan. Oh gitu. Saya dilamar 2 kali malah. Kalau main-main itu ya ada. Cuman Ica punya kayak haters gak sih? wah banyak sekali. Banyak Pak. Banyak? Iya, sesama teman juga ada. Oh ya? Nah, sebagai wujud rasa syukurku, aku di anak tak jenengno Gio. Yang adiknya Bumi, karena Gio itu maknanya adalah bumi. Sebagai penampil yang berikut ini, kita berikan waktu untuk Ica Febri. Termasuknya pendatang baru tapi sangat dinanti dan mulai ada fans-fansnya ini Mbak Ica. Tolong Mas Iwan kalau manggil MC yang bener gimana sih? Aku kan gak iso iki, gak MC dangdut. Baik, mari kita sambit. Sebagai penampil yang berikut ini, kita antarkan ada Ica Febri ada. Orang-orang kan, orang-orang. Febri. Oke. Tapi nama aslinya Ica Febriana. Parsini Pak. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Tapi nama aslinya siapa? Ca. Febriana Ika Nur Aini. Febriana Ika Nur Aini. Wow, namanya udah asing lagi. Dapat Ica emang panggilan dari teman-teman permainan atau emang pengen kalau panggung nama panggungku namanya Ica gitu? Dulu pas waktu masih ABG. Ini masih ABG juga ya? Anak muda. Banyak yang manggil Ica juga. Oh, manggil Ica terus namanya Ica Febriana. Ya, dibalik gitu. Lahirnya bulan Februari. Iya tuh. Sama meh podo be aku. Januari. Oh iya, kita kan bintangnya sama. Sama Aquarius. Iya. Tapi mohon maaf aku nggak percaya zodiak. Oh iya, nggak usah. Mbak Ica, coba Mbak Ica milih di antara 2 pilihan yang tak tanya ini ya. Kalau misalkan ada kesempatan nih, duet sepanggung dengan Denny Caknan atau Via Valen? Denny Caknan. Denny Caknan. Wah, cidro. Masukan cidro, bagian gandul. Itu ya bagian yang biasanya dipacari Radi Rabi ya. Iya. Apa wi? Nonton Radi Rabi. Wah, jangan curhat sama Mas Iqbal. Mbak Ica, lebih seneng atau lebih nyaman membawakan lagu klasik atau lagu dangdut ambiar kekinian? Ambiar. Ambiar ya, yang baru-baru kayak gini ya. Kalau klasik? Kalau klasik itu sebenarnya suka klasik Pak, tapi lebih tingkat kesulitannya tuh lebih yang klasik sih. Oh, berarti pengen yang gampang aja lah gitu berarti? Ya enggak juga, tapi karena saat ini tuh ibaratnya kalau lagu ambiar tuh aura dari penonton tuh langsung. Oh, karena faktor penontonnya. Iya, betul. Kalau dikasih lagu klasik penontonnya ngantuk. Biasanya kalau anak-anak muda biasanya gitu. Oh, gitu. Ya. Oh ya, ini kita belum kenalin ya. Ica ini adalah seorang penyanyi Mbak Ica ya. Lebih ke dangdut, dan Mbak Ica gabung dengan teman-teman di sini tuh pas kita bikin serial Para Pencari Dangdut. Iya, Para Pencari Dangdut. Terus kita undang juga di serial Konco Koplo, dan hingga saat ini udah main beberapa episode Mbak Ica ya. Iya. Berikutnya Mbak Ica, manggung lesehan tapi sawerannya banyak atau manggung panggung besar penonton banyak tapi tidak ada saweran? Ini kamu bakalan kebuka, Say. Tapi ini Pak, kalau lesehan sawarnya banyak itu seneng ya kan, nggak munafik. Tapi itu resikonya juga besar. Apa resikonya? Biasanya kalau lesehan kan. Enggak, ini kita nggak bicara dicolek-colek loh ya. Oh gitu. Ya, maksudnya manggung lesehan tapi sawerannya banyak, ya sopan lah nyawernya. Atau manggung di panggung besar penonton banyak tapi tidak ada saweran. Nah, pilih mana? Pilih mana? Sebagai manusiawi.
milih lesehan sawerannya banyak. Oke ya. Oke, untuk saweran. Ternyata wanita Jujur dong, jujur kan? Oke. Asalkan sopan ya Pak, kondisional gitu. Tapi emang kalau lesehan banyak kecondongannya nggak sopan ya? Biasanya kan kalau lesehan itu disuruh kan kalau orang nyawer kan nggak semua mau maju ke depan. Biasanya kita yang disuruh nyamperin. Oh gitu. Nah, Ica pernah? Iya pernah. Sering dong, Cak. Sering. Pernah sering. Sering. Tapi mohon maaf disentuh gitu. Ya kadang tangannya- kalau ada yang kurang ajar biasanya gitu. Tapi kalau sudah mulai gitu biasanya aku langsung balik. Langsung mundur ya. Timbang bodo amat dengan uang sawerannya. Yang penting Soalnya kan dibagi, dibagi sama rata. oh saweran dibagi sama rata. Iya, benar. Dengan siapa aja tuh? Semuanya penyanyi, musisi, terus MC. sound system, MC juga. Oh sound systemnya juga, video Video ini syuting syutingnya. juga. Oh, dapat semua dibagi rata. Oh, gitu. Cah, ini kalau misalnya nih lebih milih duet nyanyi dengan Haji Rhoma Irama atau main film satu frame dengan Reza Rahardian? Wow, lebih milih mana? Sebenarnya kalau saat ini aku pengen nyoba ke film kalau misalnya ada kesempatan, Ya, apalagi ya, ya. Reza Rahardian itu idola saya. Oh, berarti aku nggak salah ngambil ini ya, contoh variabelnya. Teman-teman musisi ya, tolong diingatkan. Jadi di sini juga ada teman musisi loh. Ini ada Mas Iwan Badai yang MC-nya, ada Sutik ini yang juga pemain bass dan juga punya ini ya orkes sendiri-sendiri ya. ini Iya, ya. iya. Oke. Jadi saya dikelilingi oleh musisi-musisi dan juga artis-artis penyanyi dangdut. Maka saya juga mulai suka dengan dangdut. Mengikuti dangdut. Because dangdut is the music of my country. Oke, makanya Lagunya nggak boleh dikoplo. oh, lagunya jangan dikoplo ya. Kalau dikoplo nggak masalah, yang penting lagunya emang genrenya atau liriknya mengandung pesan yang funny, happy gitu. Tapi kalau lagu sedih, apalagi lagu religi ya, dikoplo kayaknya nggak pas aja gitu. Itu Contohnya waktu weddingan lagunya kadas. Ya. Ya. Nah, jadi sebagai wujud apresiasi saya terhadap insan pecinta dangdut, saya bikin serial Para Pencari Dangdut. Oh iya. Dan juga Jangan lupa ditonton ya. ya, dan Jangan juga lupa nonton talentnya ya, Full talentnya episode. ini jadi emang benar-benar musisi dan Pak, penyanyi. dengar-dengar Ya. katanya ada PPD season 2, Pak. Oh, belum terfikirkan sampai situ. Ya, belum terfikirkan sampai situ. Itu masih pada kepo loh Pak yang Eh. yang endingnya itu loh. Ending. Akhirnya Ya, gimana ya, gantung? Iqbal loh, Iqbal. Ini rapopo ya, Mas. Ini mungkin teman-teman nggak tahu ya, itu waktu saya mau ngupload itu setengah maju setengah enggak. Jadi gini, aduh, Mbak Ica ini punya keluarga dan yang nonton juga keluarga, mungkin ayahnya atau orang tuanya atau suaminya. Dan dengan ending yang seperti itu, walaupun secara visual tidak bersentuhan ya, Iya. tapi ada kalimat yang itu terus terang ada beban moral. Makanya saya ini ya, saya izin sama Caca, gimana Caca? Ternyata nggak apa-apa ya, Caca. Nggak apa-apa. Nah itu agak beban moral juga sih. Tapi beruntung semuanya aman. Aman. Nggak tahu kalau ibunya Iqbal ya. Mungkin ibunya Iqbal mikir, kok nggak di dunia nyata. Kapan dunia Ya. nyatanya kapan? Berikutnya Ica, misalnya Caca kalau dilahirkan kembali nih Caca, kalau bisa milih ya, milih jadi pemain film atau penyanyi dangdut. Aduh, gini Pak. Kalau sebenarnya dulunya itu aku tuh sama nggak suka dangdut. Nggak suka dangdut. Iya. Terus setelah sekarang terjadi dangdut? Ya sebelumnya karena Ekonomi. tuntutan, iya tuntutan ekonomi. Siapa yang nuntut, yang mengarahkan, Cang, kowe kudu nyanyi sapa? Nggak ada yang mengarahkan sih Pak, Nggak ada, karena keadaan yang menuntun saya. Oh gitu. Gitu ya. Terus yang nawari sapa pertama itu? Pertamanya dulu malah nggak dangdut dulu ya, pakai hijab aku dulu. Apa itu? Kosidah. Kosidah, iya. Oh, kosidah. Ya, band samplok, Pak. Oh, campur Band ya. samplok. Band samplok. Oh gitu. Kalau dulu waktu zaman sekolah ya anak band. Sebentar, kosidah nyanyinya yang pakai bahasa Arab. Ya ada Arab. Kol-kolah, tajwid itu Ica pinter berarti. Insya Allah bisa, tapi nggak Oh, terlalu gitu. pinter. Oh, gitu. Dulu juga pernah ngaji juga lupa. Terus tadi yang SMA band. Waktu SMP band, terus vokalis di sekolahannya. iya acara-acara Oh, gitu. pentas seni sekolah gitu loh Pak. Terus karena di desa dulu kan ada kayak grup perdana gitu kan, terus Di kampung. iya di kampungku butuh vokalis, akhirnya aku diajakin. Itu Karang Taruna atau emang grup rebana kampung?
cuma grup Rebana Kampung. Oh, sampai sekarang masih ada? Masih ada tapi sudah jarang manggung karena kan sekarang sudah jarang karena yang ditinggal mentalnya ya, penolanya yang ini ya. Namanya apa Pak? Pak, boleh satu pertanyaan? Gimana? Cak, pertama kali yang ngajak untuk ikut di grup dangdut siapa Cak? Ayo. Oh iya, hahaha. Mana Pak? Dulu kan aku kan kuliah di Kudus. Nah, itu pada waktu itu 2015. Terpaksa dulu kan aku orangnya fanatik. Idealis, nggak mau anti dangdut, nggak mau lepas hijab. Aku dulu kan waktu kuliah kan hijab. Nah terus ada satu keadaan itu butuh penyanyi resepsi dan aku belum punya baju yang buat resepsi yang itu Pak, nyanyi resepsi itu. Dipaksain rambut aku masih keribu banget waktu itu, terus pakai gamis. Jadi ya wes. Ada fotonya nggak Cak? Gak ada. Ada senang aja Pak. Saya netizen paling hebat untuk mencari hal-hal Itu pertama kali aku nyanyi lepas hijab itu pas itu, gitu. pas di Kudus itu. Nah, tapi pertanyaannya siapa Cak yang ngajak? Iya, tadi yang nanya siapa yang ngajak. Loh, ya udah apa-apa kan berterima kasih juga. Oh iya, aku selalu mengingat orang-orang yang berjasa. Gitu. Ya. Mas Anto ini dulu. Anto Kendang Kudus itu. Oh, Mas Anto Kudus. Ya, itu pertama kali orang yang ngajakin aku nyanyi. Oh, iki lho Mas, bocahmu Mas Bian Mas. Oke, sampai sekarang Ica menikmati ya jadi penyanyi. Iya, akhirnya ya kayak pas akhirnya suka. Cah, lebih seneng yang tipe komedi lucu atau romantis? Komedi lucu. Komedi lucu ya. Kalau romantis aku terus dramatis. Aku tuh orangnya gini Pak. Kalau nonton film yang sedih-sedih terus ke bawah. Aku bawa. Aku udah dulu- baperan nih Cah ini tipenya. Yes. Iya baperan. Baperan. Sensitif tapi galak. Adegan di kandang aja, Mbak. Aduh. Paling bapak repot, Pak. Next, lebih suka ke horor atau laga nih? Horor. Horor. Kalau ditawari main film lebih ke horor atau laga? Horor. Horor Aku, juga aku ya? kurang suka action. Oh, kurang suka action. Aduh, udah jadi maju aku, Cak. Aku nggak suka. Ini Cah. Ini ada 3 pilihan sih Cah, tapi Ica mau nggak mau harus milih wajib satu ya. Adela, Palapa, atau Monata? Adela. Oh, cepat sekali jawabnya ya. Kenapa Cah namanya? Ini susah deh. Dari segi ini selera, Oh, selera ya Pak. Lebih ke selera berarti ya. Oke. Cah, ini Cah. Duit banyak tapi di rumah terus. Hari-hari di rumah terus tapi uang banyak. Atau sederhana, banyak temen ngopi, bisa keluar-keluar. Ya seperti sekarang inilah. Iya, aku milih yang seperti sekarang. Seperti sekarang. Aku soalnya kalau nganggur itu Pusing juga ya. Walaupun uang banyak tapi kalau nggak kemana-mana. jenuh Pak, boring. Oh, boring. Boring. Bubuk piring. Tapi kalau gosip ke tetangga itu aku nggak suka sebenarnya. Tapi kalau gitu. sekalian pergi jauh sama teman nongkrong ngopi itu malah nggak. Maksudnya gosipnya pergi jauh. Maksudnya kita sering nongkrong deh. Beda kon gosip. Cak, lebih suka pantai atau gunung? Gunung. Gunung. Karena Panas kan adem. pantai. Pantai panas. Ya. Makanya kalau syuting di sini yang berbukit-bukit Iya. senang juga ya. Senang. Oke. Saya juga senang kok Pak yang agak berbukit. Menanjal lebih seneng Iya, Pak. berlembah-lembah gitu. Ya, Mas Utek suka yang berlembah-lembah ini. Bergunung-gunung ini kan ya. dikit loh, Pak, ya. Ya. Cak, kopi hitam atau cappuccino? Cappuccino. Mas Utek damel kayak cappuccino, Mas. Oh, siap. Terima kasih. Tanpa mengurangi Rasa malu. Oke, Cah, itu ya tadi opening untuk pertanyaannya. Wah, ini belum pertanyaan ini ya, jadi masih panjang ya. Loh, itu belum pertanyaan ini. Belum. Oh, belum ya? Opening ini. Cah, berarti Ica mulai nyanyi kalau di ingat-ingat tahun berapa, Cah? Pertama kali manggung neng panggung di hadapan penonton itu tahun berapa? Kalau tahunnya? Kalau tahun. Nah, pas kuliah tadi kan itu ya. Terus Kalau lagi. di panggung yang udah nggak pakai hijab masnya. Ya pertama nyanyi dapat fee lah ya. Kalau Ditanggap orang, dangdutan dulu pas di dangdutan. Kudus 2015. 2015 dangdut berarti pertama. sekarang 2022 7 tahun nih dan nyanyi. Iya. Kalau yang pertama kali yang pakai kosidan tadi
Itu pas latihan nyanyi tuh SMP kelas SMP. Iya, itu sudah mulai latihan. Ica sekarang usia berapa sih? 28. 28. Berarti usia 21 udah mulai nyanyi ya? Selikur tahun wis nyanyi ya, Cah? Iya, nyanyi dangdutnya kan, Mas. Bener. Yang nyanyi beneran. Sampai kapan kira-kira mau nyanyi, Cah? Aduh. Kalau nyanyi itu kan sebenarnya memang hobi dan kesukaan ya, Pak. Tapi kalau sampai kapannya ya nggak tahu. Sampai nggak ada orang atau dangdut yang mau nanggap Ica ya mungkin. sampai gak laku. Kalau gak laku bikin dangdut sendiri, Cah. Bikin dangdut sendiri gitu kan. Kalau udah punya pengalaman. Iya, kalau pengennya sih nanti kalau misalkan punya usaha juga masih di bidang entertain karena kan linknya sudah di sini. Betul, betul. Kalau Ica kan genre musik atau genre nyanyi kan banyak ya. Ada pop, keroncong, qosidahan, dangdut, metal ya kan. Kenapa Ica memilih dangdut? Itu tadi. Sebenarnya nggak memilih. Yang keterpaksaan tadi ya? Iya, yang lebih ini sih Pak buat menuruti industri, iya, menuruti pasar benar, menuruti gitu pasar. Ya. Oke. Menuruti pasar karena yang tadi ada terdesak kebutuhan tadi ya. Iya, kebutuhan ekonomi juga. Kebutuhan ekonomi juga, oke. Kalau suka dukanya nyanyi apa sih, Cah? Dukanya dulu deh, duka. Dukanya kalau nyanyi itu yang berhubungan sama penonton itu tadi. Sing ini ya, mohon maaf yang arogan yang apa? Soalnya kan mungkin image penyanyi itu di kalangan orang itu kan biasanya kebanyakan negatif ya Pak. Tapi faktanya gitu nggak? Faktanya ya nggak semua gitu. Tapi ada berarti. Ya ada, nggak menurut kemungkinan memang ada. Cuman kan nggak semuanya itu sama gitu. Tapi karena mungkin pemikiran orang itu karena satu yang lain juga ikut. Oh jadi ikut kena semua ikut kena. Ya, itu. Karena satu oknum akhirnya semua profesi yang kena itu ya. Gitu. Kayak misalkan MC sukanya jelalatan, sukanya goda-goda orang padahal satu tok, tapi yang kena semua MC ya. Iya. Gitu ya masih ada. Dia tahu kenapa. Itu kalau dukanya ya, Cah. Kalau sukanya sepertinya gitu. Sukanya kalau nyanyi itu yang jelas karena memang pada dasarnya hobi, suka ketemu sama teman banyak relasi, terus kumpul-kumpul sama orang yang berbagai macam karakter itu sebenarnya itu ya dapatnya senangnya itu ya, dapat sedulur anyar lah ya tadi itu ya. Gitu. Oke. Udah hobi yang dibayar. Itu. Ya udah hobi dibayar. Jadi ada quotes menarik ini. Jika kamu bekerja, kamu capek dan capekmu seneng, yaitu mbok geluti wae, gitu ya. Jika kamu kerja dan kamu merasa capek, tapi kamu merasa happy, yaitu passionmu. Yaitu tekuni aja ya kerja gitu. Daripada kita kerja, wes capek tapi atine rak nyaman, rak seneng, wes aja dilakoni golek sing mbok senengi wae gitu ya, Cah. Oke. Cah, aku pernah nonton, Cah, neng panggung iku ono penonton sing wah rese mabuk lah, mabuk itu. Terus nang panggung terus nggawe rese. Mohon maaf ini ada yang demek-demek videoane, ada yang nyolek-nyolek lah ya. Yeah. Nyawer dengan tidak hormat lah, tidak respect, tidak menghargai penyanyi. Ica pernah mengalami seperti itu? Ya pernah Pak, itu tadi yang sudah tak. Terus cara mengatasinya? Biasanya aku langsung menghindar. Mundur tadi. Menghindar. Masih dikejar kayak itu? Kadang ada yang kalau yang lesehan itu kadang ada yang ngejar juga, tapi aku langsung masuk ke dalam rumah biasanya dulu pernah gitu. Sering, kadang-kadang pernah. Sering kalau soalnya kan kalau dangdut itu jeleknya ya Pak, penontonnya itu pasti mabuk. Iya. Iya. Nah kalau orang udah gitu kan agak nggak terlalu sadar ya katanya. Iya. Cah, sehari pernah manggung paling banyak berapa kali? 4. Sehari 4 kali? Iya. Berarti nimbal-nimbal itu? Iya. Jaraknya jauh-jauh nggak? Nggak terlalu jauh sih Pak, kalau misalnya katakanlah estimasi jamnya nggak nyampe ya nggak berani nerima. Beneran dibeliin kopi? Wah, terima kasih. Padahal tadi mau guyon tenang. Saya kan kalau guyon kan tenanan, Mbak. Oh iya. Terima kasih Mas Utik. Makasih Mas Utik, ini salah satu talent juga dan salah satu pemain bass. Bass andalan. Belajar dia suka kopi lupa saya. Sayangi lambung.
Nah, kalau misalkan habis manggung terus nimbal, kamu pernah mengalami jarak yang paling jauh kemana? Dari mana pindah kemana ya? Perbatasan Blora pindahnya ke Jepara. Perbatasan Blora. Pindahnya ke Jepara. Perbatasan Itu Bloranya 2,5 dengan jam. Blora Gerobokan apa Blora Pati? Apa Blora Blora Rembang? Pati, Blora Oh, Pati. Blora Pati pindah ke Jepara. Itu pas pagi ke sore atau pagi ke malam atau siang Pagi ke ke malam? siang. Pagi ke siang. Mepet itu, Cak. Mepet banget. Nyanda. Nyanda sih Pak. Nyanda. Meskipun Nyanda. agak ngebut sedikit. Oke. Itu ya, nek pas nimbal itu ternyata ini juga ya, wah saya waktu. Manggung pernah nyontek gak, Cah? Biasanya kan ada contekan Di tangan Pak. Oh ya? Di tangan aku nulis. Itu bukan pernah Pak, tapi kebiasaan. Kebiasaan Oh, kalau iya, iya. misalnya lagu tuh kan Heeh. sekarang kan update-nya cepet banget ya Pak. Heeh, bener cepet banget. Apalagi kalau penonton sekarang itu kan juga setiap hari dengerin YouTube, lihat YouTube itu kan angger request angger nyeplos, kayaknya saya mau ngumpet. Ya Iya. ngepek deh. Penonton anggir ngomong aja, Sampai "Pak, dia syuting request gitu." ini," gitu ya. Penonton request ini tapi nggak tahu di belakangnya itu harus ngafalin dulu, Iya. mau pelajari dulu. Itu juga musisinya juga ya, pelajari musisinya juga itu. Oke. Cah, selama kamu hidup sampai 28 tahun sekarang itu lagu yang paling terngiang-ngiang di otaknya Ica apa sih? Lagu yang memorable banget buat Ica. Kan setiap orang kan punya lagu memorable banget ya. Kayak aku punya memorable lagu itu lagu yang terkesan sepanjang masa itu kayak lagu Pupus. Nah, enggak, aku Loka Dewa. Itu paling. Kalau pop ya Pak? Pop ya? Ya pop maupun dangdut yang paling memorable banget. Kalau aku tuh yang memorable tuh lagunya Noah. Noah yang apa itu? Semua tentang kita. Itu Peter Pan sih, bukan Noah. Ah, iya, pas dulu masih Peter Pan. Iya, Peter benar. Pan, Dulu ya. masih Peter Pan. Biasanya nih Ica kalau pas manggung itu nyanyi berapa lagu? Kalau organ, tergantung organ. penyanyinya, banyak sedikitnya penyanyi. Kalau Misalnya penyanyi, kalau penyanyinya untuk organ rata-rata berapa penyanyi? 3, 3 4. penyanyi. Kalau panggung Biasanya kalau orkes full itu sampai 6. 6. Nah, 6 misalkan ada orkes full 6 penyanyi. Berarti Ica dapat kebagian berapa lagu? 2. Oh, cuma nyanyi 2 tok. Iya. Iya, naik. Nunggunya yang lama, Oh iya, nunggunya lama. Ya. Nah, itu pada saat kamu di panggung, Ca, nunggu gilirannya Ica. Misalkan ada penyanyi 6, udah penyanyi 1, 2, 3, 4. Nah, gilirannya Ica nih kan nunggunya lama. Ngapain biasanya? Main HP. Main HP. Main HP, kalau enggak ya dengerin musik pakai. Oh, dengerin musik. Kalau misalnya kan kadang kalau misalnya mau manggung besok ada PR lagu, itu kan nggak sempet kalau ngapalin di rumah karena kan lumayan rame jadwalnya Pak. Itu biasanya tak dengerin di panggung juga, tapi jarang nyentel sih. Iya, kalau pas tengah malam malah nyendel ya. Oke, solusi juga nyendel adalah tangan dan pulpen. Nah, itu ya. Trik-trik ngepek itu berarti. Dan ada lagi satu solusi Pak, itu yang sering paling mujarab itu Pak. Gimana, Mas? Misalkan lupa sama lagu atau enggak tahu lagunya, sama yang belakang aja ya Mas. oh iya sih. Maksudnya sama yang belakang penyanyi Penyanyi yang satunya. belakang, iya. Oh, penyanyi satunya. Oh, gitu. Kalau ada request, Iya. misalkan satu penyanyi tidak hafal, Udah hafal dan satu enggak, nanti yang sama yang belakang ya Mas. yang backup itu misalnya nggak mau gimana? Nanti ya gitu lagi Pak. Oh, Saake, sembol akhir, saake. Akhir. Cak, kalau tadi aku nanya lagu yang memorable banget ya. Sekarang manggung di mana yang memorable banget Ica itu? Pernah manggung di mana yang memorable? Yang sampai sekarang itu Pak sangat berkesan, paling berkesan. Dulu itu Pak sebelum aku dangdutan, aku kan penyanyi hijab itu malah sudah sampai ke Kalimantan juga. Weh, manggung di Kalimantan, numpak pesawat. Iya. Dulu kan aku ikut kiai itu loh Pak. Heeh. Oh, pas pengajian. Iya, pas pengajian. Kamu penyanyi ininya. Iya, penyanyi pengiring. Baking soda. Ya, kalau pas selawat gitu kan, Tapi Pak itu- Kiainya untuk ngunjuk rien kan ada yang nyanyi gitu. Monggo sarang-sarang. Ya, lagi, monggo. Pengalaman. Terus Kiainya minum. Pengalaman Pak, Mas Iwan dulu juga sering backing vokal kok. Oh ya gitu ya Mas Iwan, betul. Backing vokal yang sebelahnya genset tapi. Itu yang paling berkesan ya menurut saya. Iya, dulu tuh istilahnya pengalaman banget lah Pak, bisa keliling Jawa, Iya. keluar Jawa. Berarti main paling jauh ya Iya. saya. Dan paling jauh ke Kalimantan. Pernah mengalami ini enggak? Nyanyi ada basic fee. Basic fee itu honor untuk si penyanyinya ya.
itu lebih kecil daripada uang saweran yang didapat? Ya sering sekali. Oh, sering sekali malah. Iya, sering Oh, sekali. gitu. Itu hal biasa. Berarti duit saweran ini akeh. Iya. Tahu? Itu yang dinantikan. Oh, gitu. Makanya Ya. kenapa kok katakanlah gini, dangdut tanpa kalau dulu kan dangdut tanpa goyang. Sekarang Dangdut tanpa saweran. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Hambar. Berarti uang saweran lebih banyak daripada basic fee-nya, itu malah lebih sering. Sering. Oke. Ca, Ica sendiri penyanyi favorit pria siapa, Ca? Jutek. Penyanyi favorit pria. Siapa ya Pak? Yang band Judika. Oh, Judika. Ya. Kalau yang Dosa perempuan, kamu, Cak. Agnes Monica. oh Agnes Monica. Kalau yang perempuan sama kita aja berarti, Ca. Soalnya aku suka multi talent. Ya, Agnes bisa ngedance ya. Ica bisa dance. Dulu beneran aku dulu tuh. Aku dulu tuh punya. Aku dulu nari tradisional. Nari tradisional. Shoot. Gambyong bisa ya, gambyong. Dulu pas waktu sekolah mesti. SD itu dari TK Pak, dari TK nari tradisional gitu. Nah, jadi ijen ngedot tapi karena nari sering pengen. Temenan ini lomba biyen tapi kalah. Yang penting mau lomba aja. Iya. Kalah yo. Nek SD sih ukuran keri, tapi nek udah dewasa yo menang itu mungkin prioritas. Tapi kalau masih SD, yang penting mentalnya sih wae. Sama kayak pemain bola, kalau dia usia 16 ikut AFF yang kemarin, jangan target juara, yang penting mentalnya terasa, tekniknya terasa gitu. Kalau udah level senior lah itu target juara gitu. Cak, ini Cak, ngomong-ngomong kosong ini ya, nanti kalau misalkan Ica pensiun dari nyanyi, mau ngapain Cak? Pengennya sih pengen bikin WO Pak. Menyediakan apa aja nanti kira-kira Cak? Ya menyediakan dari semuanya, musik, ya. terus Matoan. Apa Terus. matoan? Bukan masak. Ya. Matoan. Iya kan, Matoan, itu kan paket bos, lengkap apa ya Bel ya, paket lengkap. Mulai dari urusan dapur, mulai dari urusan mahar sampai itu, ya. terata, ada semua itu. Iya. Sak syutingan itu. Nek dari bahasa sekarang itu son dangdut gawan teratak gawan. Ya, soalnya aku juga suka marketing, Pak. Oh, suka marketing Iya, juga. Oh, marketing jadi penyanyi. Kuliahnya apa Pak? Kuliahnya Pak? Kuliahnya apa? Akuntansi. Akuntansi yo. Iya. Kamu SMA Pak? Iya. Kuliah akuntansi. Iya, itu karena sama aja, Pak, karena keadaan. Oh, sarjana dulu- akuntansi ini ya? Iya, karena Oke, dulu oke. kan aku Pendidikan. enggak Berarti bukan guru. bukan. Oke, akuntansi. sabar aku Oke. jadi guru. Gak sabar. Enggak sabaran. Aku mbiyen yang ngono aja. Wah, aku cita-citaku ra ono nek dadi guru ra eneng. Tapi karena keadaan akhirnya jadi guru. Cuman karena menjalani ini dengan kita anggap seneng, bersyukur ya jadi ini sampai sekarang. Walaupun saya nggak Cita-citanya full. belajar dulu apa Pak? Saya terus terang Mas gak duwe cita-cita. Aku di SD kelas 1 ditekoki cita-cita apa jadi pilot, jadi dokter. Munggah kelas 6 SD cita-cita jadi apa? Jadi pengusaha itu. Tapi pengusaha apa gak ngerti. Mulailah semakin bertambah usia, semakin bertambah pola pikir, semakin tambah dewasa. Usia SMA ditanya, ini sumpah. Ini ketika mau aku daftar neng kuliah kan guru BK kan masuk di kelas. Dibagi brosur formulir. Nah, brosur formulir itu kan ngisi di antaranya ada nama, ada tanggal lahir, alamat, jurusan apa gitu dan pada saat hobi dan kolom cita-cita. Nah, kolom cita-cita tak tulis astronot. Anak kelas 3 SMA mau daftar kuliah. Astronot. Itu formulir cita-cita tak tulis astronot. Gitu. Nah itu secara sadar berarti Pak? Sadar karena nggak punya bayangan cita-cita jadi apa. Kuliah jadi guru pun karena pilihan jurusan pendidikan, karena pilihan orang tua. Dan aku jadi guru, aku gak ngelamar yang sekolah Mas. Saya dilamar 2 kali malah. Oh, Saya didatangi. Berarti sekolah yang butuh malah Pak ya? Mungkin pas itu ada lowongan yang kosong, guru yang keterima PNS kan kosong, formasinya kosong. Mungkin karena yang melamar itu tahu track record riwayat pendidikan. Serius. Jadi saya dilamar. Pertama saya tidak mau, karena aku nggak mau jadi guru. Aku pengen yang Semarang waktu itu, pengen urip nang Semarang waktu itu. Terus dilamar lagi. Yang kedua, aku awalnya jajal lah 1 tahun ajaran tok wae. Jajal 1 tahun ajaran, sampai sekarang. Iya. Coba-coba dulu. Iya, coba-coba dulu. Enak ternyata. Mungkin sama ya dengan Ica, awalnya nggak nyanyi dangdut, nggak seneng dangdut, tapi mencoba-coba sampai sekarang aja ya, jadi sumber rezeki nih. Nah karena kan aku jurusannya geografi ya Mas, pendidikan geografi, guru geografi.
Nah, sebagai wujud rasa syukurku, aku di anak tak jenengno Gio. Gio. Gio sama yang adiknya Bumi, karena Gio itu maknanya adalah bumi. Itu. Iya, menyatu. Baru tahu sekarang loh Pak saya, Pak. Oh iya. Kalau Gio itu maknanya bumi. Nah, makanya Mas Sutek ada istilah itu namanya tombol hati yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Maknanya adalah kita itu harus berada di circle lingkungan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi gitu kan. Dan juga tambah pengetahuan. Nah, itu makanya kita kumpul dengan teman-teman yang punya wawasan luas, yang apa namanya bisa memberikan motivasinya itu. Itu maksudnya itu. Iya, jadi kita dengan siapa kita bergaul, maka kita akan menentukan itu. Mas Sutek bergaul dengan filmmaker, ya akan jadi filmmaker. Iya. Walaupun itu cuma di depan layar. Mario Teguh menangis melihat ini. Alas lu aja. Oke. Ada nggak sih, Cah? Ini kepo aja sih, Cah ya. Boleh jawab, boleh enggak. Ada saja di lingkungan penyanyi, di lingkungan musisi, penyanyi lah ya, di lingkungan penyanyi dangdut itu ada yang kayak saling iri, saling julid, dan mendoakan sampai nyantet lah mungkin ya, wis ben rak payu iki, aku tak nggowo iki ben aku dijob wong terus. Ada nggak itu? Ada banget. ada Pak kayak gitu. Oh, iya? Ya, kalau iri-iri itu pasti ya tetap dimanapun juga ada ya Pak. Kalau misalnya kita sesama profesi, ada yang kelihatannya hidupnya lebih rame, terus yang ini iri itu juga sering. Kalau main-main itu ya ada. Cuman ya mbok. Berkasiat gak sih itu? Kalau misalkan aku nggawa susuk ben rame ini. Bu. Kita tahu Pak. Kalau menurut Marcel ini ya, yang viral ini pasti wah nggak percaya itu sugesti itu kan. Itu Cah. Kalau ada yang kayak gitu, iri-iriran itu, Ica punya kayak haters gak sih? Wah, banyak sekali. Banyak, Pak. Banyak? Iya, sesama temen juga ada. Oh, iya? Hingga diupload, kalian nonton. Haters yang paling dominan itu malah jadi dari kalangan temen seprofesinya malah? Iya. Biasanya itu malah haters yang berbahaya, karena casingnya baik, asli. Belakangnya itu yang jahat. Bermuka dua, ada itu di lingkungan Ica. Istilah musuh yang paling berbahaya adalah orang yang paling dekat. Woi. Wah, ini musuh ini. Musuh gimana musuh? Ya. Mimpi besar Ica saat ini apa sih? Mimpi besar. Selain dari punya WO tadi. Punya rumah, Pak. Punya rumah. Oke, rumah yang besar lah ya. Enggak harus besar lah, tapi yang penting luas. Enggak harus besar Pak. Kalau aku tipe orang kok di rumah sendiri tuh takut soalnya. Gini aja. Punya anak yang banyak aja, jadi kan ada teman. Gitu kan. Ngurusin. Gini bikin rumah seperti kita ambil filosofinya keong aja. Saoma. Saoma kalau dibawa gini. Oke. Itu bisa Mas, mobil itu biasanya. Iya, Pak. Kan iya. Ya, kadang kan orang rumah kedua itu mobil. Iya betul, mobil itu rumah kedua itu. Cah, di film pendek Ajar Pamuji ini sebagai menjadi talent itu paling nyaman, paling seneng atau paling suka satu frame, satu scene dengan siapa? Dengan siapa? Paling seneng satu scene nek mbek sopo? Aduh, harus milih ya Pak. Ya satu aja milih. Awas apa ya? Nanti pulang lewat mana? Aku nek satu frame sama Mas Sutek malah gegel banget, ketuguyu terus. Ketuguyu terus. Ya kan genre kita kan emang lebih kita fokus ke komedi. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada komedinya Pak, mereka sendiri aja yang ketawa Pak. Iya benar Pak. Iya. Sama siapa kita? Siapa ya? Dimas deh. Kayak sama Dimas, oke. Itu apa enggak lebih guyu lagi itu kalau kamu pas dialog berdekatan melihat struktur giginya yang terakhir saya. Kenapa sih seorang Ica Febriana yang jam terbangnya banyak dalam dunia menyanyi mau main capek-capek jauh-jauh tekan sampai sini mau main di film pendek YouTube Ajar Pamuji yang jelas-jelas tidak dikasih apa-apa waktu pulang? Karena saya suka belajar. Suka belajar. Menangi ki ora apa ya gak hanya alibi apa ya. Tapi benar saya suka belajar dan jujur ya Pak ini ya. Yes. Dulu itu waktu aku kenal sama temanku yang main di sini. Itu aku punya keinginan. Yang main di sini siapa?
Bowo. Oh, Bowo. Iya dulu kan Bowo. yang kenalin aku kan. Aku kan dia yang pertama kali kan kenal Bowo. Oh gitu. Nah, itu kan terus aku kan kepo kan aku dulu kan belum pernah nonton film-film pendek orang Pati kan. Akhirnya aku kepo, aku punya keinginan pengen main film di film Banjir sampai aku sama Mas Jono, bener kok, sama Mas Jono. Terus ya alhamdulillah malah bisa. Berarti Ya, kan berarti- satu keinginanku bisa tercapai. Bener Cak, ucapan adalah sebuah doa. Iya, Iya. itu afirmasi Ica ya, afirmasi. Apalagi Jadi, kalau kamu- kadang gini, apa yang kita pikirkan setiap hari, itu insya Allah akan terjadi kalau kita afirmasi seperti itu. Kayaknya gitu sih. Dan memang karena betul, Pak, itu, Pak. ya karena aku juga ngalami juga, Iya. sering ngalami dan saya anggap itu bukan kebetulan karena kekuatan pikiran itu memang benar-benar ada gitu. Oke Mbak Eca, thank you banget udah menjadi keluarga di film pendek Psikologi. Jangan kapok. Terima kasih ya. Dan terima kasih teman-teman dan